Assalamualaikum Sobat Tirai Goib. Selamat datang di channel cerita horor. Silahkan subscribe, like, komen dan share. Yang sudah subscribe semoga masuk surga. Cerita ini hanya fiktif belaka. Jika ada kesamaan nama dan kejadian itu hanya kebetulan. Di salah satu sudut kota Pekalongan, tersembunyi sebuah warung sederhana yang namanya tersohor di seluruh penjuru kota. Warung itu hanya sebuah gubuk kecil dengan lampu redup yang menggantung di pintu masuknya. Tulisan, Juwarung Megono Pak Dirman, terpampang sederhana di atas kain lusuh, tetapi entah mengapa warung ini selalu penuh, bahkan sejak subuh. Padahal menu yang disajikan tidak istimewa: nasi megono, gorengan, lauk pauk sederhana, dan ketan tabur kelapa. Sebelum melanjutkan kisahnya, buat kalian yang memiliki kisah atau kejadian mistis silahkan tulis di kolom komentar. Kami akan buatkan kisahnya untuk kalian. Keanehan warung ini bukan hanya pada popularitasnya yang luar biasa, tetapi juga pada suasana dan perilaku para karyawannya. Setiap pekerja adalah pria berusia sekitar antara 30-40 tahun, semua berpakaian seragam, kaos oblong lusuh dan celana pendek. Tidak pernah ada perempuan yang bekerja di sana. Yang paling mencolok, sebelum membuka warung, mereka selalu berkumpul di halaman belakang, tepat di bawah pohon beringin tua, untuk melakukan sesuatu yang tampak seperti ritual. Tidak ada yang tahu pasti apa yang mereka lakukan, tetapi suara gemuruh lirih seperti doa dan aroma aneh yang menusuk seringkali menyeruak dari sana. Orang-orang yang penasaran hanya bisa mengintip dari jauh, takut mengganggu atau menjadi korban kemarahan mereka. Pohon beringin di belakang warung itu menjulang tinggi, dengan akar-akar yang menjuntai seperti tangan hantu. Kabarnya, pohon itu sudah ada jauh sebelum warung didirikan. Tidak ada yang tahu siapa yang pertama kali menanamnya, tetapi rumor tentang keangkerannya sudah beredar sejak lama. Dulu, daerah itu adalah pekuburan tua, tetapi tanahnya dijual dan dijadikan lahan komersial. Hanya pohon beringin itu yang dibiarkan berdiri. Pak Dirman, pemilik warung, selalu mengawali harinya dengan menyiapkan bahan-bahan megono di dapur bersama karyawannya. Setelah semua siap, mereka akan keluar menuju pohon beringin membawa sesajen nasi megono, potongan ayam goreng, kemenyan, dan sebotol air kelapa. Tidak ada yang berani mengintip terlalu dekat, tetapi warga sekitar sering mendengar suara tawa aneh yang menggema di antara gumaman mereka. Ada satu hal yang selalu menjadi misteri. Meski warung ini hanya buka hingga tengah hari, ratusan bungkus nasi megono selalu terjual dalam hitungan jam. Tidak ada yang melihat mereka memasak nasi sebanyak itu, tetapi pasokan seperti tidak pernah habis. Warung ini selalu ramai oleh pengunjung dari segala kalangan: pedagang kecil, pegawai kantoran, bahkan pejabat. Semua tampak menikmati nasi megono mereka, seolah sedang mencicipi makanan surga. Namun, ada satu kejanggalan yang sering dilupakan orang. Tidak pernah ada yang membawa pulang bungkus nasi megono dalam keadaan utuh. Nasi itu selalu habis di tempat. Pada suatu hari, seorang pengemudi ojek online bernama Arman mendapat pesanan nasi megono dari warung Pak Dirman. Jumlah pesanan itu cukup banyak, hampir 50 bungkus. Ketika sampai di sana, Arman terheran-heran melihat suasana warung yang begitu ramai meski waktu baru menunjukkan pukul 6 pagi. Ia memutuskan untuk menunggu di pojokan sambil menyeruput kopi rempah yang dijual di warung itu. Saat Arman menikmati kopinya, ia merasa ada yang aneh. Udara di dalam warung terasa lebih dingin daripada di luar, meskipun tidak ada kipas angin atau pendingin ruangan. Beberapa kali ia melihat karyawan warung itu tersenyum kepadanya, tetapi senyum mereka terasa tidak wajar, terlalu lebar, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Ketika pesanan Arman selesai, ia langsung membawanya ke alamat tujuan. Namun, keanehan berlanjut. Sesampainya di alamat yang diberikan, rumah itu kosong. Tidak ada tanda-tanda penghuni, hanya sebuah bangunan tua yang tampak terbengkalai. Arman mencoba menghubungi pemesan, tetapi nomor yang tertera tidak aktif. Ia akhirnya memutuskan untuk kembali ke warung untuk mengembalikan nasi tersebut. Namun, sesampainya di warung, hal yang mengejutkan terjadi. Warung itu sudah tutup. Padahal, baru beberapa menit sebelumnya ia meninggalkan tempat itu. Lampu-lampu padam, dan pintu kayu ditutup rapat. Arman mencoba mengetuk, tetapi tidak ada jawaban. Dari celah pintu, ia melihat bayangan karyawan yang sedang berdiri mematung di tengah ruangan, dengan kepala tertunduk. Ketika Arman memanggil, mereka serempak menoleh, tetapi mata mereka kosong. Arman berlari ketakutan, meninggalkan nasi megono itu di depan pintu. Cerita-cerita aneh tentang warung ini semakin tersebar. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka pernah melihat karyawan warung berjalan ke arah pohon beringin saat tengah malam, membawa kantong plastik hitam yang tampak berat. Ada pula yang mengaku mendengar suara tangisan dari arah dapur warung ketika melewati tempat itu di malam hari.
Seorang mantan karyawan warung, yang hanya bertahan bekerja selama 3 hari, akhirnya membuka rahasia gelap warung tersebut. Ia bercerita bahwa nasi Megono yang dijual di sana tidak hanya dibuat dari bahan-bahan biasa. Setiap malam, setelah warung tutup, karyawan diminta untuk menggali tanah di bawah pohon beringin dan mengambil sesuatu yang tersembunyi di sana. Ia tidak pernah berani melihat isinya, tetapi aroma yang keluar dari galian itu sangat busuk dan menusuk hidung. Setiap kali saya menolak, Pak Dirman hanya tersenyum dan berkata, "Kalau tidak mau, mungkin kamu ingin menjadi bagian dari menu kita berikutnya," ujarnya dengan wajah pucat. Mantan karyawan itu juga bercerita bahwa kopi rempah yang dijual di warung selalu diberi sesuatu dari dalam botol kecil berwarna hitam pekat. Botol itu disimpan di atas altar kecil di dapur, dikelilingi oleh lilin-lilin yang selalu menyala. Tidak ada yang tahu apa isi botol itu, tetapi semua karyawan diperintahkan untuk tidak pernah menyentuhnya. Pada suatu malam Jumat, warga sekitar terbangun oleh suara jeritan dari arah warung Pak Dirman. Ketika mereka berkumpul untuk melihat apa yang terjadi, warung itu sudah dilalap api. Anehnya, tidak ada satupun karyawan yang terlihat keluar menyelamatkan diri. Api terus berkobar hingga menjelang subuh, tetapi tidak ada petugas pemadam yang berani mendekat. Ketika pagi tiba, hanya ada abu dan reruntuhan yang tersisa. Namun, pohon beringin di belakang warung tetap berdiri kokoh, seolah tidak tersentuh oleh api. Dan dari arah pohon itu, beberapa warga mengaku melihat bayangan Pak Dirman dan karyawannya berdiri, tersenyum lebar sambil melambaikan tangan. Sejak hari itu, area bekas warung tersebut tidak pernah disentuh. Orang-orang yang melewati tempat itu mengaku sering mencium aroma Megono yang segar, bercampur dengan bau kemenyan yang menyengat. Rumor mengatakan, jika kau ingin mencoba nasi Megono Pak Dirman lagi, cukup datang ke pohon beringin itu pada malam Jumat. Tetapi berhati-hatilah, jangan sampai kau menjadi pelanggan terakhir. Terima kasih Sobat Tirai Goib, jangan lupa subscribe, like, komen dan share yang sudah subscribe, semoga masuk surga.